Ini masih juga banyak yang nanya di TikTok. Nanti kita coba tanyain satu persatu ya. Kalau Kendris ini kan idola para remaja. Sedap. Idola wanita-wanita. Kalau idolanya Kendris sendiri dari dulu sampai sekarang siapa sih? Boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri. Bebas. Nah, kalau dalam negeri banyak banget ya. Yang menginspirasi Kendris banget gitu. Yang menginspirasi aku banget. Glenn Fredly. Ya, sebenarnya yang Glenn Fredly pasti. Ya, Kunto Aji. Oke. Aku sangat mengidolakan lirik-liriknya. Wah, Kunto Aji. Zaman Kunto Aji Idol nonton nggak? Nonton. Itu 2007 ya? Ya, 2007 kalau nggak salah. Masih kelas berapa tuh Ken? Wah, masih kelas berapa ya? SD, TK, SD. Ya, SD sih. Tapi SMA baru ngikutin yang track recordnya kan. Nonton YouTube-nya segala macam. Iya. Kalau luar negeri siapa yang inspired Kendris? Wah, kalau luar negeri Boleh vokalis band, boleh solois, boleh pesulap. Bryan Adams, Bruno Mars. Itu yang solo-solo. Banyak sih. Kalau yang Kendris ini vokalnya ini gua banget nih. Ini acuan gua banget nih. Siapa? Kalau bisa dibilang gitu. Kalau dari soalnya ayah tuh dari dulu tuh cekokin lagu-lagu Bryan Adams, Bon Jovi gitu-gitu kan. Terus kayaknya karakternya tuh ada Bryan Adams. Ada Bryan Adams ya. Iya. Only been a time loving me gitu Bagus banget, gile. Lanjut. Lawan J. Tepuk tangan lo buat. Waduh, abis gua ngelawan. Mau nyanyi lagu apa gua? Tapi menurut gua soalnya di sosok Kendris nih ada walaupun solois tapi aura rockstar itu keluar banget menurut gua. Memang karena ternyata Bryan Adams, suara gitu, Bon Jovi dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi di tanggal 18 September kemarin Global People ini Kendris merilis single judulnya Masih Seperti Dulu. Dan jadi single kedua setelah single Sakit Hati di tanggal 5 Juni kemarin. Jadi jaraknya gak begitu jauh tuh ya, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan ya. Kita bahas dulu yang single terbaru Masih Seperti Dulu. Ini ceritanya tentang apa, Ken? Jadi cerita kalau dari POV aku mungkin dua manusia yang emang terjebak rasa dan kita udah sama-sama nih tapi kita nggak tahu mau ngapain dan rasa sayang aku tuh sama sampai kapanpun gitu. Jadi aku nggak pernah berubah dan aku akan terus kayak gini, tapi nggak tahu sampai ujungnya kayak gimana gitu. Oke. Sampai di kondisi terbaru, kondisi sekarang masih seperti yang dulu. Punya itu yang seperti dulu masih sampai sekarang masih buat fansnya Kendris masih. Semoga itu juga bisa jadi doa juga gitu buat Kendris, untuk fans juga, untuk pendengar musik kamu masih seperti Kendris yang kita kenal sekarang. Dan segala macam humble dan lain-lain ya. Anyway, jadi kalau proses produksinya berapa lama Masih Seperti Dulu ini, dan kerjanya bareng sama siapa aja? Project kedua ini banyak banget orang-orang di belakang aku yang bantuin. Salah satunya ini lagu dari Bang Krisna Trias. Dia udah banyak banget nyiptain lagu-lagu keren dan terima kasih Bang Trias sudah percaya sama aku. Dan dari tim Universal juga, dari tim aku sendiri banyak sih yang bantuin. Dan prosesnya sekitar berapa bulan, Mak? 3 bulanan lah ya. 3 bulanan. 3 bulan, oke. 3 bulanan. Workshop dulu ya. Workshop dulu. Terus baru take vokal, baru lanjut ke proses mixing masteringnya, baru MV ya. Oke. Dan kalau untuk single Sakit Hati ini debut ya. Kalau si Sakit Hati ya. Debut single itu berapa lama prosesnya? Kalau itu singkat banget ya. Oh, malah lebih cepat daripada gitu. Iya. Itu sebulan doang karena projectnya barengan kan. Terus kayak recordnya di situ, recordingnya di situ, terus tag videonya juga di situ, video lirik gitu. Oke. Jadi langsung tap gitu, makanya cepet banget.
Oke, kalau si Sakit Hati dan Masih Seperti Dulu ikut nulis dua-duanya ya? Kalau belum sih belum. Oke. Belum. Oke. Tapi aku bakal insya Allah nanti. Itu yang ditunggu dong ya. Aku bakal keluarin tulisan aku. Nah, itu dia yang kita tunggu secepatnya. Tapi sebenarnya nggak boleh juga sih kita kalau pendengarnya Kenris, kita nggak boleh minta secepatnya, senyamannya Kenris. Karena lagu itu apalagi yang ditulis sendiri harus personal, dibuat dari hati. Karena lagu yang dibuat dari hati akan sampai ke hati juga gitu. Jadi, udah ya gimana ya sorry. Kalau aku ya Kak, melepaskan kayak ini kan lagu aku ya. Iya. Kayak aku nyanyiin setiap waktu gitu. Tapi belum ini aja, belum kebayang aja kalau lagu ini aku lepasin untuk didengerin orang gitu. Kayak kita ngelepasin apa ya gitu. Iya kayak kata orang ya, kalau kata teman-teman musisi ya, kalau punya lagu baru, album baru tuh kayak punya anak gitu. Iya, benar. Jadi kayak benar, jadi harus benar-benar gitu. Once kita keluarin itu nggak akan bisa diulang lagi gitu. Udah ya udah gitu, kita harus terima. Tapi berarti belum mau atau gimana? Tunggu saat yang tepat atau gimana? Iya, tunggu saat yang tepat sih. Emang karena dan kesempatan juga. Karena kemarin belum sempat workshop yang kayak gimana sama tim ini Yumi juga. Tapi single ketiga insya Allah sih. Amin. Kalau banking lagu yang ditulis sendiri sama Kenris sudah berapa banyak? Wah, banyak banget ya? Banyak banget yang tulisan sendiri, tulisan bareng teman juga. Banyak lah Kak. Kalau pertama kali nulis lagu umur berapa? Wah, SMP? SMA atau yang SMA kali ya? SMA. Iya. Itu bakal cintaan gitu. Itu bakal jadi lagu yang dikeluarin nggak nanti? Dijadiin nggak tuh lagu kira-kira? Kalau waktunya memungkinkan dan kesempatannya ada, mungkin bakal. Itu boleh dikasih tahu dikit gak? Di-spill dikit lagunya gimana? Wah. Atau kalau nggak mau dinyanyiin, diceritain aja lagunya tentang apa. Terus waktu itu kondisinya lagi apa kok bikin lagu itu gitu. Jadi ada lagu Semesta. Oke, bagus judulnya. Semesta. Dan itu lagu aku pertama aku bawain di audisi pas Idol kemarin. Oh, bawain lagu sendiri? Bawain lagu itu. Oh, boleh ya? Boleh Kak. Oh, oke. Dan itu yang sekarang udah dikenal orang, maksudnya. Oh iya. Belum pun rilis secara official. Tapi teman-teman udah pada nungguin banget si Semesta ini. Dan itu aku tulis bareng teman aku. Namanya Bang Agung. Dia orang Takengon juga. Dan itu senatural itu Kak jadinya lagu itu. Lagu itu tuh terciptanya senatural itu karena kayak ada tongkrongan nih, ada tongkrongan, terus gonjang-gonjang di tongkrongan. Iya, kita tuh lagu paling jujur ngumpul itu kan, ngumpul bareng gitu, terus baru pulang kerja, baru ada yang baru ini, terus cerita nih, kita tanyain satu-satu, gimana bro hari ini gitu kan, kayak, hari ini aku banyak banget ngelewatin ini momen-momen ini gitu, terus digabungin tuh cerita satu tongkrongan, terus jadi Semesta lagu. itu. Keren. Iya. Keren. Tapi berdua rame-rame apa berdua aja? Kayaknya sama Bang Agung. Berdua Bang Agung. Oke. Aku sama Bang Agung tuh. Bang Agung ini kayaknya harus jadi nih, harus jadi lagu. Harus jadi sih. Karena kayaknya ini cerita bukan dari kita aja nih. Iya, gabungan. Ini cerita dari tongkrongan kita dan tongkrongan kita juga kayaknya hampir sama lah ceritanya sama orang-orang yang di luar gitu. Aku lagu ini harus sih aku kenalin nih gitu. Itu 2000 berapa kan waktu itu? Itu 2000 pandemi. Sebelum pandemi? 2021 kali ya. Oke, lagi pas pandemi ya. Pas pandemi. Iya. Oke. Kebayang nggak berarti? Ini kan lagu itu secara belum official aja orang udah pada minta itu lagunya rilis gitu ya. Kebayang nggak waktu itu bikin lagu ini lagu bisa kayak begini yang mungkin jadi single ketiga, kita juga nggak tahu. Amin, kita juga nggak tahu, kita nggak tahu. Kebayang nggak pas bikin lagu ini bareng sama Bang Agung, bareng sama teman-teman di tongkrongan? Aku udah kebayang banget sih Kak. Karena ini nih lagu ini bukan sekedar lagu aja, jadi lagu ini ada nyawanya gitu. Nah itu dia. Jadi sesuatu yang dibuat nggak sengaja, intinya dari hati akan sampai juga ke hati. Makanya itu lagu nggak bisa dibendung. Ya sih kita berharap ya semoga single ketiganya itu ya. Amin.